Saya menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Saya mohon izin saya buka ini masker saudara. Saya percaya Roh Kudus sudah bekerja ketika kita merindukannya. Haleluya. Tuhan hadir di tempat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Saudara, hati kita adalah hati yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Hati yang telah disucikan oleh Tuhan. Tuhan tidak menempati gedung. Tuhan tidak menempati tempat-tempat di mana buatan tangan manusia. Tapi Tuhan menempati tempat di mana karya tangan Tuhan itu sendiri. Kita dibentuk dan kita diciptakan oleh Tuhan. Tapi untuk hidup baru, saudara, juga Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Sehingga kita menjadi satu ciptaan yang baru. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri membaca satu ayat sebagai dasar yang kita renungkan pada malam hari ini. Saya percaya kita sudah menunggu selama 10 hari ketuangan daripada Roh Kudus, dan saat ini adalah hari raya Pantekosta, hari yang ke-50 di mana nubuatan Nabi Yoel telah dinyatakan, yaitu bagi umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul dan 120 murid di loteng Yerusalem. Tetapi tidak terbatas sampai di situ, saudara. Firman Allah tetap diberitakan sampai ke ujung-ujung, sampai ke sudut-sudut di seluruh hamparan bumi ini. Baru kesudahannya. Dan saya percaya setiap firman Allah disampaikan, Roh Kudus turut bekerja. Karena firman Allah dan Roh Kudus, saudara, akan bekerja sama untuk mempersiapkan gerejanya bagi Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Mari kita membuka kitab Yehezkiel pasal 39. Kitab Yehezkiel pasal 39 ayat 29. Pasal 39 ayat 29. Saya mengajak Bapak Ibu membaca ayat ini supaya suara kita terdengar di telinga kita. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu atas sabda Kristus. Amin. Haleluya. Iman kita dapat tumbuh, iman kita dapat timbul karena firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita baca Yehezkiel 39 ayatnya ke yang ke-29. 1, 2, 3. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa aku Tuhan tidak lagi menyembunyikan wajahku. Saudaraku, bagi mereka di sini umat Israel pada masa itu, saudara. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini disebut Israel yang rohani. Kita juga disebut sebagai Yahudi yang rohani, bukan lahiriah, tapi yang rohani. Karena Yesus Kristus yang telah memanggil Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan untuk menjadi umat tebusannya. Puji Tuhan, saudara. Saudara, kita melihat bahwa Tuhan senang untuk bersama-sama dengan umatnya. Tuhan rindu selalu untuk menyatakan dirinya di tengah umatnya. Tapi ada hal yang perlu dicermati, ada hal yang perlu kita waspadai, supaya Tuhan tidak meninggalkan kita, supaya Tuhan yaitu tidak menyembunyikan wajahnya. Saudara, wajah berbicara tentang kehadiran Tuhan. Wajah berbicara tentang penyertaan Tuhan. Wajah tentang
pernyataan kuasa mujizat yang terjadi di tengah-tengah umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini Tuhan berkata, aku tidak akan lagi menyembunyikan wajahku terhadap umat Israel ini. Kalau aku mencurahkan rohku. Jadi saudara, kalau Tuhan mencurahkan rohnya, maka penyertaan Tuhan akan nyata. Haleluya. Itu sebabnya kalau kita melihat Bapak Ibu dan merenungkan firman Allah di dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara melihat di sana suatu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Mujizat-mujizat terjadi. Saudaraku, berbagai sakit penyakit sembuh. Itu semua adalah karya Tuhan melalui Roh-Nya yang bekerja. Dan kita rindu di hari-hari terakhir ini, di mana kita hidup di akhir zaman ini, saudara, kita akan melihat kembali. Karena Tuhan berjanji kepada kita untuk yaitu memberikan kemuliaannya kepada kita. Saudaraku, firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Saudaraku, firman Tuhan yang saudara miliki adalah merupakan janji Tuhan. Dan segala janji Tuhan itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Kita dapat mengatakan amin. Amin artinya sungguh, benar dan pasti. Amin. Di dalam Yesus adalah sungguh, benar dan pasti. Haleluya. Itu sebabnya kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Sebagai peringatan untuk kita yang hidup di akhir zaman ini, saudara, pada waktu bangsa Israel ini tidak lagi melihat wajah Tuhan, tidak lagi melihat mana kehadiran Tuhan, tentu ada penyebabnya. Tentu ada, yaitu apa yang membuat Tuhan menyembunyikan wajahnya. Padahal Tuhan senang untuk hadir di tengah-tengah umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada masa perjanjian yang Taurat, saudara, kita lihat pada waktu Musa, itu kehadiran Tuhan selalu dinyatakan melalui adanya peti asahadat. Karena di dalam peti itu ada bokor yang berisi mana, tongkat Harun dan berbunga dan 2 loh batu. Saudara, itu ada di dalam peti itu. Saudara, di mana peti itu hadir, saudaraku, kemuliaan Tuhan di Ka'bah Allah itu penuh. Saudaraku, asap itu memenuhi Ka'bah Allah itu. Saudara, karena ada kehadiran Tuhan di sana, Allah berbicara. Puji Tuhan. Tetapi ketika saudaraku peti asahadat itu meninggalkan Israel, saudara tahu pernah peti asahadat itu hilang atau dibawa oleh bangsa lain. Israel mengalami ketakutan demi ketakutan. Tapi puji Tuhan bahwa peti itu dapat kembali, saudara. Ya, peti perjanjian, peti asahadat itu dapat kembali. Tapi sempat singgah di rumah Obed-Edom, di mana Obed-Edom memelihara atau menerima peti asahadat itu. Saudaraku, selama dia menerima peti itu, Obed-Edom diberkati Tuhan. Daud cemburu kalau Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Karena apa, saudara? Karena ada peti asahadat di sana. Tetapi Daud harus mengambil kembali dan mengembalikan kepada, yaitu ke Yerusalem dan di dalam bait Allah. Saudaraku yang terjadi, kita lihat. Begitu peti ini kembali dan diangkut oleh para imam, ya, langkahnya diatur, semua dipikul, saudara. Ya, karena ada tempat untuk tidak unit yang lain. Yang memikul itu adalah imam-imam, saudara. Lalu Daud menari. Wah, luar biasa. Tadi saya lihat saudara menari.
menari karena sukacita. Amin. Menari karena Roh Kudus ada di tengah kita. Daud menari, tapi ada yang melihat dari jendela, namanya Mikal. Raja menari-nari di pelataran Bait Allah bersama dengan rakyatnya. Firman Tuhan katakan karena Mikal berkata begitu dan tertawakan Daud menari, maka Mikal menjadi mandul. Mandul, saudara. Tidak bisa memberikan satu keturunan, itu mandul. Saudara, gereja kita harus membuka hati buat kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus, supaya gereja itu tidak mandul, tapi gereja itu bertambah dan berkembang biak. Amin. Haleluya. Saya percaya pekerjaan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus akan diberikan bagi gerejanya di akhir zaman ini. Tetapi sekali lagi saudara, kita perlu belajar dari firman Allah. Sebagaimana pada waktu Yehezkiel ini, saudara, situasi dan kondisi yang dialami bangsa Israel tentu pada waktu itu tidak mengenakan. Sangat menderita, menjadi orang buangan dan di dalam tekanan bangsa lain tentu tidak mengenakan. Tentu sangat menekan dalam kehidupannya. Tapi Tuhan selalu mengunjungi bangsa ini melalui hamba-hambanya yang setia. Baik Yehezkiel, dia memberikan pengharapan baru, baik melalui Yeremia. Saudaraku, Tuhan terus berbicara. Tetapi saudara perhatikan apa yang terjadi, apa yang menyebabkan wajah Tuhan yaitu tidak nampak di tengah-tengah umat ini. Di dalam ayat 23, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan, dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Saudara, kita melihat, kita temukan ini ada satu kesalahan di dalam kehidupan bangsa Israel ini. Saudara, sebagai umat pilihan Tuhan yang Tuhan angkat begitu tinggi, lebih dari bangsa yang lain. Saudara, tapi bangsa Israel ini diam-diam, saudaraku, di mata Tuhan dia berbuat salah. Di mata Tuhan dia sudah berubah setia. Ini yang membuat Tuhan menyembunyikan wajahnya. Karena umat ini telah berubah setia, bangsa Israel diluaskan untuk dibuang di Babel dan ditekan oleh bangsa Babel, dikendalikan semua, dan dia harus kerja seperti apa yang harus, saudaraku, berlaku di Babel dan ditekan di sana. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa ini berubah sendiri. Bangsa-bangsa lain supaya tahu, kata Tuhan, bahwa mereka sudah bersalah di hadapan-Nya, mengetahui bahwa mereka sudah yaitu bersalah, ya, karena kesalahannya kaum Israel harus pergi dalam pembuangan. Jadi ada akibat dari kesalahannya. Bangsa ini diserahkan bangsa Babel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kalau kita melihat di situ, kesalahan itu pertama adalah perubahan. Sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Jadi sudah berubah setia. Ya, tadinya setia, tidak setia itu berubah, saudara. Yaitu sudah terjadi satu pergeseran. Tadinya tekun jadi tidak tekun, itu sudah berubah. Tadinya anak Tuhan suka berdoa, baca firman, tapi karena banyak masalah tidak baca firman, tidak banyak berdoa, berarti kemunduran. Ya, berubah.
Itulah yang terjadi. Dan di sini umat Israel ini berubah setia terhadap Tuhan. Kalau Tuhan tetap setia. Amin. Firman Tuhan katakan kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Sebab Tuhan tidak pernah menyangkali dirinya. Salah satu sifat dari Tuhan adalah setia. Tapi bukan berarti kita tidak boleh setia. Anak Tuhan harus setia. Amin. Sebab salah satu buah roh, dalam buah roh itu ada jenis kesetiaan. Amin. Jadi kita mau belajar setia. Anak Tuhan jangan berubah setia. Tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita tetap setia, hidup ini indah. Tuhan yang atur. Amin. Haleluya. Tapi bangsa ini sempat dibuang oleh Tuhan. Karena apa? Berubah setia. Puji Tuhan. Kita lihat lagi saudara, di dalam ayat berikutnya atau 3 bagian B. Dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semua mati rebah oleh pedang. Kalah sudah, ya. Padahal umat pemenang. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi mengapa mengalami kekalahan oleh pedang dari lawan-lawannya? Saudara, karena kesalahan itu, karena perubahan kesetiaan di hadapan Tuhan. Dan firman-Nya berkata, ayat 24, selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, kuperlalukan mereka, dan ku sembunyikan wajahku terhadap mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita temukan ada 3 yang telah membuat celah bagi bangsa ini, yang membuat Tuhan menyembunyikan wajahnya. Yang pertama, dia berubah setia. Mungkin sudah diam-diam saudara sudah mulai kompromi dengan dosa. Diam-diam mulai menyembah berhala. Ya kan saudara. Ini berapa kali saudara membaca dalam firman Tuhan, selalu Tuhan ingin menyatakan kekudusannya di dalam kehidupan umat Israel. Tapi seringkali dengan diam-diam dia yaitu tinggalkan Tuhan lalu menyembah berhala. Saudara, tidak sedikit, ya tentunya banyak di negara kita ini, masih banyak perdukunan, banyak juga peramal, ya banyak anak-anak Tuhan yang masih terjebak dengan keinginan-keinginan daging, saudaraku, sehingga terseret oleh keinginan itu dan kembali jauh dari Tuhan. Saudara, wajah Tuhan disembunyikan, tidak ada bersama dengan mereka, tidak nampak lagi. Karena apa? Karena umat Israel ini sudah di dalam kenajisan. Saudara, hidupnya sudah tercemar. Hidupnya sudah mulai kompromi dengan dosa. Itu sebabnya pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus selalu memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Amin. Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Kita perlu, saudara, pimpinan Roh Kudus, sebab Roh Kudus memberikan kepekaan roh bagi Bapak Ibu. Saudara, iblis pinter dengan tipu dayanya, dengan tipu muslihat. Dia bisa menggoda siapa saja. Itu sebabnya kita tidak boleh lengah sebagai umat pilihan Allah yang hidup di akhir zaman ini. Saudara, kita melihat karena selaras dengan kenajisannya, maka Tuhan menyembunyikan wajahnya. Haleluya. Saudara, kita mau belajar, saudara, agar kita tetap ada di dalam jalan pengudusan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara,
ini standar. Di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus, sebab aku yang memanggil kamu kudus. Kita sudah dipisahkan dari dunia ini, saudara. Kita sudah ditarik dari dunia ini dan dipisahkan menjadi umat tebusan Tuhan. Umat yang diurapi oleh Tuhan. Tapi kita tidak lagi melibatkan diri ke sana. Saudara, kita sudah dikuduskan, sudah dipisahkan. Jadi Tuhan minta kepada gerejanya agar kita tetap hidup kudus. Kudus artinya terpisah dari yang jahat. Jadi Tuhan minta hidup kudus. Ini bukan permintaan gereja, saudara. Ini bukan permintaan sinode. Semua gereja Tuhan minta hidup kudus dan berkenan kepadanya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Karena yang memanggil kita kudus. Gereja harus kudus. Kristus mempelai laki-laki kudus. Gereja mempelai wanita harus kudus. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berdoa, Bapa, jangan ambil mereka dari dunia ini, tapi lindungilah mereka dari yang jahat. Kuduskanlah mereka oleh kebenaran, dan firman-Mu itulah kebenaran. Amin. Jadi saudara, firman Allah itu terus menguduskan kita. Haleluya. Kalau ada dosa, saudaraku, seringkali dengan firman dan Roh Kudus kita ditempelak. Ya. Belum jauh kita harus bertobat. Amin. Kita harus tinggalkan, karena itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya. Orang-orang percaya, umat tebusannya yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Saudara, karena di dalam Roh itu saudara dapat menikmati kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kehadiran Tuhan akan nyata, saudara. Jadi ini yang menyebabkan mereka berubah setia. Yang kedua, mereka hidup dalam kenajisan. Bisa yang bersifat rohani, saudaraku, dan juga bisa berbicara tentang jasmani mereka. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan menyembunyikan wajahnya, karena mereka sudah masuk dan terperangkap oleh bangsa lain, hidup di dalam kenajisan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini juga katakan bahwa mereka sudah mendurhaka. Saudaraku, selaras dengan kenajisan dan kedurhakaan mereka, maka aku menyembunyikan wajahku. Saudara, ini yang menyebabkan, yaitu tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Satu waktu, saudara, Tuhan percayakan kepada saya untuk melihat karya Tuhan. Saya selalu mengantar istri saya guru. Sekarang sudah pensiun. Sudah pensiun, jadi sudah tidak ngantar lagi. Dulu ngantar, yaitu kalau kasih les itu sampai bertahun-tahun ini. Ya, bagi kami, bagi saya seorang hamba Tuhan, ini kesempatan. Saya antar, ternyata tahu-tahu keluarga, ada satu keluarga dengan Pak Pendeta, ada waktu Tuhan buat saya. Ada, saya boleh konseling dulu. Lalu dia buka. Ternyata ada sesuatu, dia tidak tahu. Pertama tidak tahu, saudara. Karena suaminya menduduki satu kedudukan yang tinggi dalam satu pekerjaan itu, dia tugas di luar kota. Ya, tugas.
Tapi karena anak buahnya yang di luar kota itu ingin memberikan satu kenang-kenangan, dia diberikan sebuah pedang. Pedang satu perangkat. Dan ternyata pedang itu menurut sang pemberi, Bapak, ini pedang ini dua jenis, ya, laki dan perempuan. Jadi ada kodenya. Saya lihat saudara, ada rambutnya. Beda. Wah, kalau begitu ini bukan sembarang pedang. Pasti ada sesuatu. Memang apa Bu yang terjadi? Iya Pak, selama pedang ini ada, kami tidak punya ketentraman dalam rumah tangga. Kami selalu cekcok. Kalau cek masih enak ya Bu. Ya, tapi kalau sudah cok itu nggak enak. Kalau cek itu enak, semua mau. Tapi kalau sudah cekcok, wah itu rame, ya. Rame sudah. Di sana ada perang, perang dingin, ya. Bisa seteru, bisa apa, gitu. Oh begini. Kalau begitu kemana jalan keluarnya? Saya bilang, boleh saya minta pedang ini? Silakan Pak Pendeta. Ini mau saya patahkan nih. Saya bakar dan saya patahkan. Tadinya enggak Pak, enggak ada pesan apa-apa. Ini sebetulnya sudah 2 kali saya lihat. Ada seorang pemuda, saudara pemuda, dia juga punya keris 2 jenis. Satu kayak bolpen, tapi begitu dicabut sepasang, ada rambutnya. Jadi sudah ada pengalaman 2 kali loh. Ini kok rupanya diisi. Saudara tahu, anak muda yang saya layani ini selama 1 minggu itu ada 2 hari dia blank, kosong, pikirannya kosong, hatinya dia kosong. Dan pada waktu dia kosong di kamar, iblis berbisik, bunuh mamamu, bunuh mamamu. Coba saudara bisa bayangkan, setan kalau sudah merasuk, seperti Tuhan Yesus katakan, Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya domba memperoleh hidup dan memperoleh segala kelimpahan. Amin. Yesus datang supaya kita memperoleh hidup dan memperoleh segala kelimpahan. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya hampir sama tadi cerita itu, kesaksian saudara dari orang tua murid dan sama anak muda ini. Karena saudara, apa yang terjadi? Dia bekerja juga biasa. Tapi selalu ada itu. Ini ada apanya? Ternyata dia diikat. Tapi sebelum keris yang berlawanan jenis itu saya bawa pulang dan saya hancurkan, saya bakar, saya tanya, kamu ngelawan gak ada suara yang bisik ini? Nah, saya ditekan. Jadi setan itu membisiki dia, bunuh mamamu, bunuh mamamu. Saya panggil mamanya. Saya belum berdoa kalau kamu tidak mencium kaki mamamu. Saya panggil ibu, datang semua. Ibu pernah nggak merasa terancam? Enggak. Masa? Ini pengakuan anaknya. Ada bisikan untuk membunuh mama. Saudara, itu yang terjadi apa? Di situ terjadi perdamaian. Dia menangis dan dia minta ampun sama mamanya. Karena saya katakan kamu berdosa di hadapan Tuhan dan berdosa di hadapan orang Tuhan. Kamu sudah punya niat jahat. Kamu dikendalikan setan dalam hidup. Ya. Dia menangis, saudaraku, dia menangis di situ. Lalu dia rangkul peluk kaki ibunya dan memenjarakan ibunya, tidak apa-apa. Saudara, apa yang terjadi? Setelah dia selesai berdamai dan minta ampun sama mamanya, dia berlutut, dia menangis, dia berlutut. Saya mohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa. Saya ajak desa lagi. Saudaraku, apa yang terjadi? Hari-hari setelah dia mengalami pembebasan itu, dia lebih rajin bekerja, dan dia mau melayani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupanya
Rupanya iblis mengikat untuk membuat anak Tuhan tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Dia ingin menyeret jauh. Kadangkala dia seperti memegang ekor. Ya, kepalanya boleh keluar, tapi ekornya jangan ditarik lagi, saudara. Itu pekerjaan iblis. Supaya dia keluar masuk seolah-olah dia bisa. Nah, boleh ke gereja, tapi kamu ikut saya, gitu kan? Hari Minggu ke gereja, Senin bukan, gitu kan? Dia kuasai, karena iblis ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, ini yang terjadi juga dalam kehidupan bangsa Israel dan keluarga yang saya jumpai, saudara. Saya panggil Bapak Ibu, saya doakan. Hanya itu yang saya dapat buat. Tapi saya percaya Tuhan akan berkarya lebih luar biasa. Saya hanya itu dapat lakukan, memberikan firman Tuhan. Tapi hanya Tuhan yang dapat menumbuhkan firman itu di dalam hati setiap anak Tuhan. Haleluya. Dan puji nama Tuhan, dan mengalami pemulihan yang luar biasa. Puji Tuhan, saudara. Dan kalau kita melihat di sini sangat memprihatinkan. Bangsa ini tidak lagi melihat mana penyertaan Tuhan, mana pembelaan Tuhan, mana mujizat. Saya sudah tidak lihat lagi. Tentu ada hal-hal yang menghambat, ada hal-hal yang menghalangi untuk Tuhan bekerja. Bangsa Israel ditinggalkan dan Tuhan menyembunyikan wajahnya karena dosa-dosa yang telah terjadi, yaitu berubah setia, tidak lagi setia. Mereka hidup dalam kenajisan. Dan yang ketiga, dia mendurhaka, melawan. Ya. Kalau kita menolak firman Rasul Paulus dalam surat Tesalonika, kita bukan menolak manusia, tapi kita menolak Allah. Jadi kalau orang melawan firman, itu sama melawan dengan Allah, mendurhaka. Kita tidak mau. Amin, saudara. Ini menjadi satu peringatan bagi kita, supaya kita dapat menjaga diri kita dari hal-hal yang sangat merugikan, yaitu kehadiran Tuhan bersama dengan kita. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan ingin mengembalikan wajahnya. Amin. Tuhan ingin menyatakan kembali wajahnya. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, Israel rohani, gereja Tuhan di akhir zaman, kalau aku mencurahkan rohku. Amin. Saudara, Tuhan mau mencurahkan rohnya. Haleluya. Saudara, kalau mencurahkan itu ya menuang, ya. Kita bencana yang kosong, dia tuang. Karena mencurahkan, bukan kayak minyak angin, minyak wangi itu. Ada ketawa. Ini cirit-cirit itu hanya di kamus bahasa Jawa aja. Irit-irit itu, serat itu. Ya, bukan itu. Saudara lihat Maria Magdalena. Dia kumpulin minyak harga 300 dinar. Begitu Yesus duduk, dia pecahkan. Dia pecahkan itu botolnya, lalu dia minyaki kaki Yesus dan dia sapu dengan rambutnya. Dia curahkan karena dia sedang bertemu, yaitu kekasih jiwanya, Tuhan Yesus. Tadi luar biasa, saya ikuti pujian dari pemuda. Dia cinta Yesus. Amin. Kalau ada masalah tetap cinta Yesus. Amin, saudara. Jangan berubah setia. Kita mau tetap setia. Amin. Tetap maju dalam Tuhan. Karena ada, yaitu janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Kembali Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan. Ada
firman. Ini sebagai ayat terakhir, saudara. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 6. Di dalam surat 2 Korintus pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-11, tapi saya mau baca dari ayat 15 saja. Ya, judul perikop ini adalah jangan ada lagi noda kekafiran. Jadi di tengah jemaat jangan ada lagi noda kekafiran. Saudara, hidup ciri kekafiran itu tidak mengenal Allah. Tapi jangan sampai ada noda di sana. Ya, noda itu biasanya kecil, tapi bisa hamil, bisa melebar. Ya, sama pepatah, nila setitik menghampirkan susu sebelang. Cuma salah sedikit aja tapi sudah tercemar semua aja. Ya, jangan sampai itu terjadi. Saudaraku, di dalam firman Tuhan ini dikatakan, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Biliam? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungannya bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka, dan aku hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat ke-18, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Lalu pasal 7 ayat 1, saudara, sebagai pesan, Paulus berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Apakah hubungannya Kristus dengan Biliam? Biliam itu kan dewa, penyembahan berhala. Saudara, apakah hubungannya umat Tuhan dengan bukan umat Tuhan? Saudara, tapi kita ada di tengah-tengahnya. Bukan berarti kita menjauhi mereka. Tidak, kita harus menjadi terang bagi mereka. Amin. Kita harus menjadi garam bagi mereka. Tetapi perbuatan mereka kita tidak lagi sentuh. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi biarlah kita boleh menikmati kehadiran Tuhan bersama dengan kita. Kita menjadi anak laki-laki dan anak-anak perempuan dari Tuhan. Amin. Dialah Bapa kita, kekasih jiwa kita. Saudara, marilah kita berusaha untuk yaitu menyucikan diri. Berarti bagaimana saudara bisa hidup suci, bisa hidup kudus. Pemazmur katakan, kalau itu dapat dilakukan dengan firman. Amin. Daud berkata, firman-Mu aku taruh dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Saudara, firman Allah yang kita percayai, kita yakini akan memberikan kekuatan dan keteguhan bagi kita. Kita perlu firman Allah, karena firman Allah adalah terang dan pelita bagi jalan. Terang bagi kaki kita dan pelita bagi jalan kita. Petunjuk kehidupan. Jadi tanpa firman kita gelap. Amin. Tanpa firman kita tidak tahu jalan mana kita tempuh. Tapi dengan firman Tuhan, tujuannya pasti, yaitu kepada Allah yang surga.
Tapi ketahuilah Tuhan mau saudara bekerja. Kita menjadi mitra Allah karena tubuh ini adalah bait Allah. Amin. Bait Allah jangan dikotori. Banyak anak Tuhan masih hisap rokok. Dia tidak tahu bahwa itu nikotin, racun. Masih mabuk, ya mabuk alkohol. Itu terjadi. Dia pikir jauh kok, orang tua nggak tahu. Pak pendeta juga nggak tahu, tapi Tuhan tahu, saudara. Ya, Tuhan tahu, saudara. Tapi mari, saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap memperkenankan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita. Itu sebagai wujud, yaitu kehadiran wajah Tuhan. Penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, saya percaya kalau Tuhan menyertai kita, kita akan dapat melakukan perkara-perkara besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk kita boleh tetap setia. Jangan kita, saudara, mencontoh seperti bangsa Israel berubah setia, tapi tetap setia. Amin, saudara. Saya percaya saudara adalah bagian dari gereja Pantekosta di Indonesia. Ya, jemaat GPD Horeb. Saudara ditetapkan di sini, saudara, untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara angkat tinggi Tuhan. Dia akan menarik jiwa-jiwa kita. Amin. Haleluya. Dia akan pimpin dan sertai kita. Saya percaya Tuhan berikan kekuatan. Saudara ada di tempat ini bukan kebetulan, tapi Tuhan menempatkan Bapak Ibu saudara bagaikan Harun dan Hur yang menopang tangan Musa ketika Musa menjadi lemah, supaya tangannya tetap terangkat. Saudara, di sebelah kanan ada Harun menopang, dan di sebelah kirinya ada Hur yang menopang. Sehingga peperangan yang dipimpin oleh Yosua, kemenangan demi kemenangan terjadi. Karena Tuhan hadir dan menyertainya. Puji Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hati kita. Karena Bapak Ibu sudah menikmatinya. Ya, saya merasakan saudara sudah menikmati. Saya hampir, aduh ini luar biasa, saudaraku. Maunya terbang, saudara. Ya, tapi puji Tuhan, ada waktunya kita menundukkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala.